Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dipanjangkan umurnya, dilancarkan pula rezekinya, diterima amal ibadahnya, dan dapat jodoh soleh-soleh. Nanda menjawab? Insya Allah dengan doa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, senior-senior, guru-guru kami, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimat, kaum muslimin, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam Islam dan iman. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan kepada manusia adalah dia beriman dan Islam. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia tahu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, nanti sesudah semua penduduk surga masuk ke dalam surga. Lihat doa di dalam itu tuh. Insyaallah. Dan setelah seluruh penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan tidak doa di situ doh. Maka dikatakan kepada penduduk neraka, keluar dari neraka itu. Keluarkan dari neraka itu. Siapa saja di antara mereka yang mengucap la ilaha illallah dan dia punya sejumput keimanan. Maka kemudian orang-orang yang dari dalam neraka yang mengucapkan la ilaha illallah itu lalu dibawa keluar dari neraka, mereka masuk ke dalam sungai Hayat atau sungai Hayat. Imam Malik ragu yang mana yang benar di antara keduanya. Tidakkah kalian lihat bagaimana jamur tumbuh di musim hujan? Demikian kulit mereka yang hitam terpanggang api neraka itu berubah menjadi cemerlang, lalu mereka masuk dalam surga. Syarat masuk surga adalah siapa nio masuk surga? Tuh. Siapa nio masuk surga? Siapa nio paling dulu masuk surga? Mati duluan. Tak ada kok masuk surga langsung ya, tak ada ya, insyaallah. Jadi syarat masuk surga adalah mengetahui, memahami la ilaha illallah dan punya sedikit saja daripada keimanan. Masuk surga, insyaallah. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita ke masjid ini adalah karena Islam. Datangnya kita ke masjid ini karena adalah panggilan iman. Maka insyaallah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya lihat kanan dan kiri Bapak dan Ibu. Coba saya lihat ke kanan kiri sanak saudara awak. Doakan supaya nanti awak sama-sama bersobok di surga. Amin. Cari sekeliling tu. Ya, perhatikan. Kalau sudah masuk surga nanti,
Coba cari wajah-wajah yang kita kenal di sini. Kalau tak tampak, tunggu Allah akan perintahkan kita pergi ke neraka. Cari siapa yang kalian kenal, yang sama berjamaah dahulu, yang sama belajar dahulu di masjid, jemput dari neraka itu, kemudian keluar. Kenapa? Setiap orang yang beriman diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat bagi orang lain. Itu kalau sudah masuk dalam surga. Surga ya. Karena itu rajin-rajin wak bermajlis untuk kini kong. Supaya tahu orang Jawa dan kenal pula wak dengan kawan-kawan. Sehingga nanti sama-sama kita ketemu di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik kita pada hari ini, anak-anak nak mencatat, yaitu halal dan haram. Dia mudah mencatatnya. Tidak payah menangkapnya. Halal dan haram. Halal adalah halal tuh Pak. Ibu-ibu, apa halal tuh? Segala sesuatu yang tidak dilarang. Lain tak dilarang, halal. Segala sesuatu yang dibolehkan, halal. Contoh, makanan sapi halal atau haram? Kalaulah disembelih, kalau hidup kalau mati tanpa sempat disembelih halal apa haram? Haram karena sifatnya jadi bangkai. Bekerja di kantor, mendapat gaji, halal apa haram? Halal. Bekerja banyak, gaji sedikit, halal apa haram? Halal. Bekerja sedikit, gaji nak tanggung banyaknya. Halal apa haram? Kan gaji, Bu. Kan gaji kan. Penerimaan di luar gaji, halal apa haram? Lihat dulu. Ada penerimaan yang sah, ada penerimaan yang tak sah. Kita jadi pejabat. Datang orang ke kantor. Awal tahun. Atau menjelang hari raya. Kata kuncinya pejabat gaya? Pejabat. Lalu datang rekanan ke kantor. Membawa parcel. Halal apa haram? Halal apa haram? Kata kuncinya kita pejabat. Yang datang itu adalah rekanan. Lalu dia membawa hadiah. Yaitu parcel. Halal apa haram? Jadi yang halal itu jelas. Al-halalu bayyin. Al-haramu bayyinun. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Tapi di tengah-tengahnya ada yang tidak diketahui pasti. Ini halal nih, itu haram nih. Itu namanya syubhat. Siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, maka dia niscaya menjaga dirinya dan agamanya. Siapa yang bermain-main di daerah yang syubhat, kalau seandainya ini halal, ini haram, di tengah-tengah ini syubhat. Siapa yang suka bermain-main di tempat yang syubhat, niscaya suatu ketika akan tergelincir kepada yang haram. Karena itu peliharalah diri dari yang syubhat. Parcel Ramadan halal apa haram? Konsekuensinya luar biasa Bapak dan Ibu.
Ada pemuda yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya sementaranya bajunya berasal dari yang haram, makanannya yang haram, apa yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari makanan yang haram. Mana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya. Jadi dahsyat dampaknya kalau seandainya sempat termakan yang haram kok. Dahsyat. Kalau kita pejabat, datang orang mengantarkan parcel haram. Walaupun ikhlas kata orang tu di mulutnya. Apa sebab? Siapa yang... ingat kisah. Salah seorang sahabat ditugasi Rasulullah menjadi pejabat pemungut zakat ke daerah-daerah. Lalu orang itu memberikan zakatnya, kemudian memberikan hadiah. Ini zakat yang saya serahkan untuk Baitul Mal, yang ini adalah hadiah untukmu sebagai pemungut zakat. Dibawalah oleh sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini adalah zakat yang aku kumpulkan dari orang, kemudian ini orang itu memberikan hadiah. Ini untukmu, ini untukku. Kata Nabi, hadiah katamu. Kalau hadiah duduk-duduk sajalah engkau di rumah, tidak usah punya jabatan, orang antarkan hadiahnya atau tidak? Berarti segala sesuatu pemberian yang berkaitan dengan jabatan itu bukan hadiah. Tapi kalau orang biasa, tidak ada jabatan, ada orang bagi parcel halal apa haram. Itu namanya hadiah. Tapi kalau terkait jabatan, hati-hati. Hati-hati. Kalau terkait dengan jabatan, dia menghendaki sesuatu. Apa yang dikehendaki? Mudah-mudahan takkan aju awak di apa ko nanti ketika ada pengadaan iko dan itu. Kan ada pamrih. Hati-hati. Lebih elok diterima atau tidak diterima? Tidak ada. Kalau kita pejabat. Tapi kalau tidak pejabat, kok perlu diminta. Meminta tidak lu boleh ada. Ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu. Perkara halal dan haram kelihatan sederhana tapi berat. Ya, berat sekali. Setelah sesuatu peperangan, dalam sebagian riwayat dikatakan ini setelah peperangan Khaybar. Tapi di riwayat yang lain mengatakan tidak dijelaskan peperangan. Rasulullah kembali daripada sebuah peperangan dan mendapatkan kemenangan. Sesungguhnya kami tidak mendapatkan banyak ghanimah ketika itu. Hatta rampasan perang, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Lalu Nabi SAW berhenti di ketinggian lalu turun dari kudanya. Kemudian pembantu Nabi menyelesaikan pelana-pelana dan menyelesaikan kendaraan Nabi ini. Tiba-tiba datang melesat anak panah dan menancap di tubuhnya, tempat di bagian yang mematikan. Sehingga meninggallah pembantu Nabi ini di tempat. Maka berkumpullah para sahabat. Lalu para sahabat ada yang mengatakan, selamat ya Rasulullah. Karena fulan syahid. Kalau orang meninggal dalam pertempuran, masuk surga tanpa dihisap. Masuk surga. Karena itu ada yang mengucapkan selamat. Kenapa? Karena dia masuk surga. Ini masih suasana peperangan. Masih suasana jihad, meninggal. Rasulullah mengatakan, tidak. Kenapa tidak? Kain, ya. Kain yang dipakainya, yang dia ambil dari ghanimah yang belum dibagi, membakarnya di neraka. Jadi kain yang diambil oleh pembantu Nabi ini, yang diambil dari ghanimah yang belum dibagi, membakarnya di neraka. Kalau tak diambilnya sesuatu yang bukan haknya itu, insya Allah dia syahid langsung masuk surga. Tanpa dihisap. Tapi gara-gara sempat mengambil kain saja, membakarnya di neraka. Menyebarlah perkataan Nabi itu. Tak lama kemudian tergopoh-gopohlah seorang laki-laki datang kepada Nabi.
membawa seutas tali. Tali. Apa itu tali sepatu? Mungkin tali sepatu musuh. Lalu diambilnya. Ya Rasulullah, ini adalah tali sepatu yang kuambil dari musuh, dari ghanimah. Maka Rasulullah mengambil tali sepatu itu dan berkata, ini tali sepatu dari neraka. Andai tidak dikembalikan oleh sahabat itu, maka tali sepatu itu membakar dia di neraka. Tali sepatu, Bu. Tali sepatu apalah artinya, dijual pun tak laku. Tapi karena itu berasal dari ghanimah yang belum dibagi, diambil oleh orang, maka Nabi mengatakan, kalaulah dia tidak kembalikan ini tali sepatu, maka tali sepatu ini membakarnya di neraka. Itu dalam suasana jihad fisabilillah. Hati-hati. Bagaimana kalau begitu? Selembar kertas di kantor yang kita ambil untuk sekedar mencatat yang bukan urusan kantor. Halal atau haram? Selembarnya, Bu. Pena kantor. Pena yang kita tuliskan untuk menulis sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Halal enggak tintanya? Halal enggak tintanya? Halal enggak tintanya? Tintanya. Pena kantor, Bu. Tapi dituliskan untuk menuliskan yang tak ada urusan dengan pekerjaan. Halal enggak kita menuliskannya? Tidak. Karena itu apa? Kalau kita punya jabatan, banyak pena di kantor, untuk urusan pribadi, beli pena sendiri. Sediakan pena milik sendiri di dalam tas itu. Supaya jangan sampai nanti kita menulis dengan menggunakan pena yang berasal dari kantor. Andai terpakai juga, maka cari gantinya. Andai terpakai juga atas nama terdesak, cari gantinya. Bawa. Supaya apa, Bapak dan Ibu? Supaya terpelihara. Jangan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Pakaian yang dia pakai berasal dari yang haram. Makanan yang dia makan berasal dari yang haram. Lalu doanya tertolak. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai akhirnya kita seperti orang. Andaikan tadi cerita kita itu, tali sepatu itu tidak dikembalikan kepada Nabi SAW, tali sepatu ini membakarnya di neraka. Itulah sebabnya kisah yang kita dengarkan. Umar bin Abdul Aziz suatu malam kedatangan tamu. Lalu tamu itu bertanya urusan kenegaraan. Kemudian setelah selesai urusan kenegaraan, tamu itu bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Siapanya Umar bin Khattab? Cicit. Umar bin Khattab punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu dinikahkannya dengan seorang gadis, anak penjual susu. Ingat ceritanya? Umar bin Khattab dan anak penjual susu? Ya. Lalu lahirlah seorang anak perempuan namanya Laila. Laila dinikahkan dengan Abdul Aziz. Lahirlah Umar. Diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau menjadi khalifah. Ya. Pada sekitar tahun 720. Kurang lebih. Umar bin Abdul Aziz ketika selesai urusan kenegaraan, lalu tamunya menanyakan sesuatu tentang keluarganya, tak ada hubungan dengan masalah pekerjaan, dia padamkan lampu. Kemudian dia pergi ke belakang, lalu dia hidupkan lampu satu lagi. Kemudian dia letakkan. Ba'a cerita tadi, kurang lebih itu ya. Heranlah orang itu. Kenapa kau padamkan lampu, lalu kau hidupkan lampu yang lain? Begini, ketika tadi engkau bertanya-tanya, dan urusan kita adalah urusan negara, maka aku berhak menggunakan lampu ini, karena lampu ini dibiayai oleh negara. Tapi ketika urusan kita selesai, dan engkau menanyakan sesuatu yang tak ada hubungan dengan negara, maka aku hidupkan lampuku sendiri. Dalam rangka menjaga halal dan haram. Umar bin Abdul Aziz. Itu dicontohkan kepada kita. Hendaknya menjadi rujukan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Mobil dinas. Plat merah. Ambo punya auto dinas loh, Pak. Tapi plat hitam.
Apa sebab plat hitam? Mobil habis, lalu disewakan oleh WR2. Tapi tetap statusnya mobil dinas. Batu. Kalau selesai urusan pekerjaan, masukkan dalam garasi, jangan keluar lagi. Kalau ada keperluan, kalau perlu naik angkot setelah itu. Kalau perlu naik Maxim. Kalau perlu begitu. Supaya apa? Jangan dicatat oleh malaikat nanti bahwa ini mobil dipakai untuk urusan yang tak ada urusan dengan orang kantor. Setuju enggak, Pak? Enggak, kita kan berusaha nih. Lai terpakai jodoh Pak sekali-sekali. Pernah do terpakai Pak tak sasak. Baca ceritanya, awak beralek keluarga tamu-tamu lah berjalan wak pinjamkan untuk ambo yang Avanza. Malah tuibannya tengah jalan. Beralek lah apa waktunya. Ya, malah tu tengah jalan. Ya Allah, baca ronjogo. Terpasulah keluar auto hitam tu, Pak. Terpasu auto hitam plat merah tadi tu. Terpasulah keluar auto tu. Tapi platnya hitam, Pak. Orang tak tahu doh, tapi malaikat tahu. Malaikat tahu. Sudah tu Pak, ambo pergi ke pom bensin, ambo isi minyaknya pakai piti ambo serang. Baaleh, ambo anggap ketika itu terpaksa dan mohon ampun pada Allah, ya Allah ampuni ya Allah. Ambo anggap itu bagian daripada darurat. Tapi sudah itu minyaknya diisi pakai piti pribadi, nak minyak kantu oleh. Halalkah itu? Wallahu alam Pak, Allah yang menentukan itu. Ambo ketika itu iko masuk tapasu toba ago ya wallahu alam. Ambo minta ampun karena pernah tak pakai Bu. Pernah tak pakai. Defaultnya kalau lah tiba di rumah tu nak keluar leh. Tapi ada keperluan asa-asa ketika itu minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan uzur kepada ambo. Tapi itu Pak, minyaknya isinya minyak awak sedang. Isi kat 100.000. 100.000 pertalite kan? 10 liter lumayan lah tu. Etong berapa kilo. Na'udzubillah min zalik. Ambo minta ampun seandainya itu tetap salah. Bapak? Nah, alun betong banyo le. Alun betong makanya Pak, itu kesalahan tu Pak. Mama ngejak mohon ampun pada Allah. Tak pakai juga sekali tu. Ya Allah. Nak ambo tentu harus jujur, nak lo mau keceng enggak Pak? Nak pernah nak pernah Bu. Tapi itulah kondisinya. Mohon ampun kepada Allah. Tutupilah setiap kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Insya Allah Allah lapangkan dan Allah tutup itu kesalahan-kesalahan. Nah, bannya detong lo, linya detong, enggak minyak. Iya Pak. Nah tuh. Jadi ba'a bantu itu Bapak dan Ibu, kalau di akhirat nanti tidak bisa dibayar lagi. Maka marilah insya Allah kita pelihara diri kita dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masuk dalam surga dan kita ketemu nanti dalam surga. Menjadi tamu-tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tepi telaga Al-Kautsar. Insyaallah yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi ambo yang menyampaikan terutama dan bagi kita semua. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.